Ini kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Kelihatan full ya? Iya, Kelihatan Pak. full ya? Halo? Halo? Kelihatan ini full, Pak. Full, oke, good. Kelihatan full, Pak. Oke, good. Jadi, jadi sekarang kita masuk sebenarnya tentang aplikasi relativitas ya, yang banyak digunakan di subatomik ya. Kemarin kita bahas tentang fisika nuklir, sekarang tentang fisika partikel. Ini sebenarnya gambar istilahnya quark gitu ya. Ini gambaran sederhananya ada biru, hijau dengan merah gitu. Ini istilahnya namanya sifat internal dari quark. Jadi ini bukan terkait dengan warna yang kita lihat sekarang, itu sebenarnya cuma analogi saja. Jadi ini gambar ini mewakilkan tentang istilahnya ada 3 orang pemenang Nobel gitu ya terkait dengan ini, dengan interaksi kuat ya. Jadi interaksi kuat itu ya Gell-Mann dan itu juga dapat dari Nobel ya terkait dengan quark itu. Tapi Frank Wilczek, David Gross dan David Pulitzer ini dia dapat hadiah Nobel terkait dengan yang disebut namanya asymptotic freedom. Ya. Jadi bagaimana menjelaskan kalau quark itu dia tuh makin dekat, itu gayanya tuh makin lemah. Jadi apa istilahnya ya memang di luar dari kebiasaan gitu. Tapi memang gaya nuklir kuat itu umumnya tuh bekerja di sekitar 1 femtometer atau 10⁻⁻15. Nah ini contoh terkait dengan sejarah perkembangan struktur materi gitu ya. Itu ada yang mikroskop yang namanya yang makro senti gitu ya. Mulai dari senti kita ambil yang sekitar 10⁻⁹ meter itu molekul. Ya, sebenarnya ada juga bukan hanya chemistry atau kimia ya, tapi juga fisika atom ya. Atau fisika molekul juga ada. Kemudian ini ada atom gitu ya, lebih kecil lagi. Terus atom itu juga ada elektron dengan nukleus inti atom. Nah, jadi inti atom itu kemarin udah dijelaskan itu awalnya diusulkan oleh Rutherford. Nah, dia itu terdiri dari pembentukannya itu proton dengan neutron. Ya. Kemudian proton dengan neutron ini itu ternyata merupakan komposit. Komposit itu ada partikel pembentuknya. Itu yang namanya quark. Gitu. Dan nukleon itu adalah partikel pembentuk inti, yaitu proton dengan neutron, itu termasuk kelas hadron. Ya. Proton dan neutron. Ya. Hadron itu adalah terdiri dari meson dan baryon. Ya. Baryon ini yang termasuk yang nukleon ya, proton, neutron. Jadi ini yang partikel-partikel berat di atas proton dengan neutron. Kalau yang meson itu mediate di antara elektron dengan baryon itu namanya meson. Tapi keduanya meson dan baryon itu kita sebut hadron. Nah, jadi sejauh ini sampai saat ini quark dengan elektron yang radiusnya sekitar 10⁻⁹ meter, efektifnya itu diyakini sebagai partikel dasar gitu ya. Walaupun memang nanti ditemukan juga quark yang lebih berat daripada proton ya, itu juga dicurigai ada komposit lagi, tapi sampai sekarang orang belum tahu bagaimana menjelaskan itu. Oke, kemarin kita udah bahas tentang proton, neutron, elektron, dan positron. Juga neutrino, foton gitu ya. Jadi kita juga mengenal ada gaya gravitasi, elektromagnetik, kuat, dan lemah. Jadi
ada ide yang disebut nama unifikasi. Ya, unifikasi itu sebenarnya ide dari Maxwell awalnya. Jadi Maxwell itu menyatukan gambaran listrik dan magnetik dalam satu rumusan. Itu disebut ide unifikasi. Yang pertama kali orang yakin itu dari Maxwell gitu ya. James Clerk Maxwell. Dan itu istilahnya Einstein terinspirasi untuk itu. Jadi Einstein awalnya ingin menyatukan gravitasi dengan elektromagnetik. Ya. Dengan ini, tapi ternyata gagal sampai akhir hayatnya, belum menemukan rumusan unifikasi gitu ya, bagaimana merumuskan gravitasi dengan elektromagnetik gitu. Tapi tiga orang ini, Sheldon Glashow, Abdussalam dan Stefan Weinberg ini berhasil menyatukan elektromagnetik dan Weak gitu ya, dalam level kuantum tentunya, bukan klasik. Dan mereka bertiga ini dapat hadiah Nobel ya. Yang sudah meninggal itu Abdussalam tahun 1996, sedangkan Sheldon Glashow dan Stefan Weinberg masih hidup sampai sekarang. Dan nama Sheldon ini bisa dikatakan kalau Anda pernah nonton komedi istilahnya serial komedi yang Big Bang Theory, itu Sheldon ini ya berasal dari ini, Sheldon Glashow. Nah ini bisa Anda tebak, jadi kalau partikel dengan interaksinya, ya proton dengan neutron itu interaksi kuat tentunya, karena dia sebagai pembentuk inti atom kan ya. Sedangkan elektron, muon, dan neutrino itu tidak. Nah, jadi walaupun elektron dengan yang neutrino itu netral ya secara listrik, walaupun elektron dengan muon ini dia bermuatan, tapi dia berbeda sifat ya, muatannya sama, ya tapi muatannya sama, tapi masanya berbeda ya, lebih berat muon. Dan eksperimen yang terbaru ini yang disebut G-2, G-2 eksperimen, ini terkait dengan muon ya. Jadi bagaimana ternyata muon itu ke dalam medan magnetik itu mempunyai sifat atau karakteristik atau perilaku yang berbeda sama sekali dari diprediksi oleh teori. Jadi makanya teori standar sekarang itu memang harus dimodifikasi, ada beberapa banyak kelemahan gitu ya. Kemudian elektromagnetik itu terkait dengan muatan. Jadi proton dia, neutron itu masih dipertanyakan. Dia walaupun netral secara listrik, tapi dia punya muatan magnetik yang tidak nol. Kemudian kalau elektron dan muon dia bermuatan, ya. Jadi dia interaksi elektromagnetik. Kemudian neutrino itu karena dia itu netral tidak berinteraksi secara listrik. Nah, semuanya itu berinteraksi lemah. Oh ya, saya lupa bilang ya, interaksi kuat itu terkait interaksi bagaimana sebuah proton dengan neutron itu dibentuk dari quark. Atau katakanlah inti atom itu dibentuk dari proton dengan neutron. Itu interaksi kuat, maksudnya interaksi nuklir kuat. Sedangkan interaksi lemah, ini maksudnya interaksi nuklir lemah. Itu terkait dengan peluruhan. Misalkan kenapa neutron itu bisa meluruh dalam keadaan bebas ya. Menjadi proton, elektron, dan neutrino. Jadi makanya proton, neutron, dan juga semua ini itu dia berinteraksi secara lemah. Karena terkait dengan peluruhan. Kemudian ada disebutnya karir. Karir itu apa istilahnya? Force carrier maksudnya. Jadi itu adalah terkait dengan partikel yang pertukaran. Jadi partikel pertukarannya apa, itu mencirikan interaksinya apa. Nah biasanya misalkan untuk kasus ini ya, untuk yang secara kuantum ya, elektromagnetik atau katakanlah interaksi nuklir kuat atau lemah, itu dia biasanya karena kita ada ketidakpastian Heisenberg, jadi maka dia harus jarak pendek dan waktunya sangat singkat. Ini contohnya misalkan
bagaimana elektron dengan elektron ya itu dia berinteraksi ya. Jadi berinteraksi itu saling mempertukarkan foton virtual. Jadi foton virtual itu dia tidak di dunia nyata lah, istilahnya dalam tanda kutip. Virtual. Ini yang disebut namanya Feynman diagram. Gitu. Nah, kalau menarik lagi terkait dengan Feynman ini ada buku yang sudah diterjemahkan gitu ya. Kalau bahasa Inggris itu Surely Are You Joking Mr. Feynman gitu. Jadi Feynman itu termasuk kemenangan hadiah Nobel ya terkait dengan pengembangan yang disebut namanya quantum electrodynamics. Itu bertiga dengan Tomonaga dan Schwinger. Cuma memang Feynman ini kalau Anda baca bukunya itu cukup menarik gitu, lucu lah ya gitu. Jadi Anda tidak perlu tahu fisika lah untuk baca buku itu. Jadi tentang kisah hidupnya dia di masa kecil sampai dia menjadi dosen di Caltech. Gitu. Itu yang menarik sekali bukunya. Jadi bacaan itu untuk bacaan orang awam yang tidak harus mengerti fisika. Gitu. Bahkan istri saya juga yang alumni hukum gitu ya, itu tertawa baca itu. Jadi memang sangat-sangat bagus bukunya kalau Anda pernah baca itu bagus. Kemudian terkait dengan gaya kuat, tadi kan elektromagnetik. Ya. Gaya kuat bagaimana? Nah, gaya kuat itu sebenarnya awalnya modelnya itu diusulkan oleh Hideki Yukawa, dia juga ada pemenang hadiah Nobel. Ya. Jadi Yukawa ini memprediksi, meramalkan bahwa antara proton dengan neutron itu ada partikel antara. Jadi proton dengan neutron itu kalau di inti atom itu saling mempertukarkan namanya meson. Jadi meson itu kenapa dikatakan meson karena masanya itu di antara elektron dengan proton. Oke. Jadi karena gaya kuatnya itu sekitar 1415 meter. Jadi kalau berdasarkan ketidakpastian Heisenberg itu diperoleh masanya itu sekitar 100 mega elektron volt. Tapi tahun 1937, Anderson itu menemukan partikel berasal dari sinar kosmik, itu masih sekitar 106 mega elektron volt. Tapi ini namanya muon, bukan meson. Gitu ya. Dan dia tidak berinteraksi secara kuat dengan materi. Jadi ternyata ini bukan yang kita cari. Gitu ya. Nah, meson itu salah satunya itu adalah namanya pion, pi itu disimbolkan. Ditemukan tahun 1947 pion ini. Jadi kita ada tiga di sini, ada tiga. Jadi ada plus minus masanya 39,6 megaelectron volt dengan P0 itu ada 135 megaelectron volt. Jadi contohnya seperti ini, misalkan antara proton dengan proton itu saling mempertukarkan P0 gitu ya, di inti atom, di dalam inti atom. Atau misalkan antara proton dan proton itu saling mempertukarkan P+, ya. Jadi salah satunya menjadi neutron gitu ya. Itu di di inti atom gitu ya, seperti itu. Nah, untuk kasus ini sebenarnya simbol ini simbol tumbukan, jadi tumbukan pada energi yang tidak terlalu tinggi, proton dengan proton itu bisa menghasilkan reaksi pertama proton plus proton tambah P0 dengan proton plus neutron dengan P+. Dan Yukawa mendapatkan hadiah Nobel ini ya karena teorinya dia tentang pion ini. Jadi energi yang dihasilkan itu dikonversikan ke massa. Nah, memang pertanyaannya sekarang, apakah pion ini merupakan karir atau partikel mediator dari gaya kuat? Ya ternyata itu bukan. Nanti yang kita pelajari lagi, bahwa ternyata yang lebih fundamental itu adalah yang namanya gluon. Glue artinya dari kata yang mengikat, ya, lem. Gluon, partikel, QCD. Ini adalah contoh gambar diagram Feynman yang menggambarkan interaksi kuat antara proton dengan neutron.
Jadi apa namanya, ini proton, ini neutron, dia saling mempertemukan pion. Kebetulan di sini pionnya pion pinol. Nah, kemudian klasifikasi partikel juga karena itu banyak. Partikelnya ketika ditemukan tahun 1990-an. Kita perlu spesifikasi klasifikasi partikel. Nah, kebetulan itu bisa partikel tersebut diklasifikasi berdasarkan spinnya yang kita sebut namanya fermion dan boson. Jadi kalau fermion dia spinnya setengah bulat, kalau boson itu spinnya spin bulat. Jadi spin ini bisa dikatakan intrinsik ya, sifat intrinsik sebuah partikel. Jadi ya penganalogian dengan angular momentum itu kurang cocok. Jadi contoh fermion misalkan proton, neutron, elektron, muon, mu gitu. Kalau boson itu pion, pi gitu ya, kaon dan foton misalkan seperti itu. Yang tidak ada manaonnya. Kemudian klasifikasi dan hukum kekekalan ya. Jadi dengan banyaknya partikel tersebut dan klasifikasinya, tentunya kita ingin menambahkan lagi sifatnya itu terkait dengan masalah konservasi dari hukum kekekalan, yang terkait bukan hanya energi, tapi sebuah bilangan. Jadi misalkan seperti ini, contohnya lepton itu dia berinteraksi juga dengan nuklir lemah, sedangkan hadron itu nuklir kuat dan nuklir lemah, yang dibagi dua atas meson dan baryon. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi para fisikawan dengan banyaknya partikel tersebut itu mendefinisikan disebut namanya hukum kekekalan baru, yang disebut namanya hukum kekekalan bilangan baryon. Jadi baryon itu untuk yang baryon saja, satu misalkan ya. Kalau yang apa namanya anti baryon, misalkan dia -1. Contohnya misalkan gini, apakah reaksi ini mungkin nggak terjadi menurut Anda? Nah, jadi memang kita biasanya kalau kita pakai kuantum kan pakai probabilitas. Jadi artinya kalau reaksi ini mungkin terjadi, apa namanya, ya atau tidaknya itu ya kalau misalnya, jadi bergantung probabilitasnya ya, besar atau tidaknya. Tapi memang itu bisa dilihat dari hukum yang lebih sederhana, misalkan dari hukum kekekalan bilangan baryon, contohnya. Jadi kalau misalkan berdasarkan aturan di atas, kalau dia itu baryon itu +1, kalau anti baryon dia -1. Nah, artinya apa? Yang dikatakan kekal ketika bilangan baryon di sebelah kiri reaksi dan di sebelah kanan hasil reaksi itu sama. Kalau di sini kan sebelah kiri 2, sebelah kanan 1. Jadi ini ternyata tidak akan terjadi istilahnya. Ininya, reaksinya. Jadi istilahnya karena itu tidak mungkin terjadi, berarti ya probabilitasnya 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya baru mungkin terjadi, baru kita berbicara tentang probabilitas. Oke, jadi ini tidak mungkin terjadi. Nah, ini beberapa klasifikasi yang sederhana. Sebenarnya kalau untuk yang sekarang itu udah lebih banyak lagi gitu ya. Gamma itu foton, dia tidak ada antipartikelnya. Kemudian ada juga di sini adalah apa namanya, pion ya, pinol. Ini tidak ada antipartikelnya, jadi dirinya sendiri. Nah, biasanya kalau dia itu diri sendiri itu biasanya terlihat tidak ada antipartikel gitu ya. Jadi apa ya memang dirinya sendiri. Jadi kalau dikatakan pasangan, yang lain itu kan punya pasangan gitu ya. Elektron, ini positron, maaf ini elektron, ini positron gitu. Jadi mayoritas kebanyakan punya antipartikel. Kecuali cuma paling 1 atau 2 yang tidak punya antipartikel. Nah, itu juga pasangan. Jadi ada partikel yang mempunyai pasangan antipartikel dengan partikel yang tidak punya antipartikel. Jadi itu pasangan juga. Pasangan-pasangan. Kemudian yang ini ada kaon gitu ya. Nah, S dengan L itu dia terkait dengan usia. Jadi usianya ini dia S itu kependekan dari short.
Jadi usia K0S ini lebih pendek dibanding dengan KL, L itu long, yang lebih lama. Jadi ini ternyata bisa dibedakan antara kawan juga. Nah di sini nggak ada naon kan, nah, ada. Tapi kalau eta tuh ada. Oh ini ada 3 mah, ada etanol dengan etanol ya. Etanol itu ternyata tidak ada antipartikelnya, jadi sendiri. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Sebelum saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi contoh misalkan baryon, ini ada juga disebutnya bilangan lepton namanya. Bilangan lepton itu ada bilangan lepton elektron yang disebut namanya Le. Jadi kalau elektron itu plus 1, positron min 1. Karena antipartikel. Sedangkan ada lagi namanya lepton number muon itu plus 1 dengan min 1. Kemudian kalau tau di sini tuh, kalau tau di sini itu lepton numbernya sama plus 1 yang taunya anti tau itu min 1. Ini contohnya misalkan dalam peluruhan beta. Contohnya ya. Misalkan 14C ke 14N seperti ini. Jadi kalau kita ambil secara spesifik, N itu berubah jadi P, ya. N itu meluruh jadi P plus E minus itu adalah elektron ditambah dengan antrineutrino. Dan antrineutrinonya ini antrineutrino elektron. Antrineutrino elektron. Kalau kita lihat, apa namanya, N di sini bilangan leptonnya itu adalah 0. Oke. P juga 0, sedangkan E minus itu 1. Sedangkan neutrino, antineutrino itu min 1. Antineutrino E. Oke. Kalau Anda lihat bilangan baryonnya, sama. Pn-nya itu 1, kalau P-nya 1. Jadi sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Kalau leptonnya, sebelah kiri 0, sebelah kanan juga 0. Jadi ini mungkin terjadi reaksinya. Nanti baru biasanya kita bicara tentang probabilitas. Nah, probabilitas itu yang cukup besar ininya. Reaksinya seperti ini, peluruhan. Nah, ini contohnya misalkan antara peluruhan muon. Mana yang mungkin? Dan mana yang tidak mungkin? Jadi peluruhan muon. Jadi kalau misalkan saya ambil lepton, bilangan lepton muon itu untuk mu minus itu 1, sedangkan leptonnya itu adalah 0, lepton E-nya. Oke. Jadi ini contohnya misalkan ini adalah kalau di sini Anda lihat bilangan lepton di sini yang L mu-nya itu adalah 0 elektron. Sedangkan antrineutrino elektron L mu juga 0. 0 dengan 0 plus 0 jadi 0. Tapi sedangkan di sininya itu 1. Jadi 1 di sebelah kiri 1, sebelah kanan 0. Jadi reaksi ini tidak mungkin terjadi. Ini untuk L mu-nya. Oke, L mu-nya. Sedangkan untuk lepton elektronnya itu sebelah kiri 0, sebelah kanan juga 0, ini 1 plus min 1. Jadi ini memungkinkan terjadi. Kalau dari bilangan lepton dari elektron. Nah, sedangkan kalau dari bilangan lepton dari muonnya itu tidak terjadi. Jadi otomatis juga karena ada satu yang tidak mungkin terjadi, berarti reaksi ini tidak mungkin terjadi. Intinya gitu. Jadi keduanya harus memenuhi. Kemudian contoh lagi yang ini, yang kedua, bilangan LU-nya semuanya itu 0 kecuali yang neutrino muon itu plus 1. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sebelah kiri bilangan lepton muon itu juga 1. Jadi 1 sama dengan 1.
Jadi memenuhi. Sedangkan untuk elektronnya, bilangan lepton elektronnya, LE dari muon min itu 0. Yang di sini itu adalah 1 min 1 plus 0. Jadi semuanya mungkin terjadi. Jadi artinya bahwa peluruhan ini itu memungkinkan bisa terjadi. Yang kedua ya. Jadi kita tinggal bicara probabilitasnya. Nah kemudian untuk yang selanjutnya, terakhir ini tidak mungkin terjadi ya. Karena yang sebelah kirinya itu bilangan lepton itu 1. Oke, sedangkan yang sebelah kanan kalau dari bilangan lepton elektronnya itu 2. 1 plus 1. Jadi 1 sama dengan 2. Ini nggak mungkin. Jadi ini juga tidak mungkin. Sampai sini dulu pertanyaan nggak? Ini tinggal penyuluhan aja sih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sebentar dulu ya. Oke, kita mulai lagi. Sebentar. Oke. Kemudian kalau saya lanjutkan, nah ini ada satu lagi bilangan. Sebentar ya. Oke, Strangenes ini salah satu bilangan. Datang kalau ditanya, ini dari mana gitu? Ya istilahnya kalau dibilang dari sononya ya seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa strange itu karena ya dalam fisika partikel yang mendalami di sana itu terkait nanti sebenarnya dengan ini peluruhan gitu ya. Jadi peluruhan yang dia itu terjadi dan tapi dia tidak melanggar hukum kekeralan di atas gitu. Jadi itu kita sebutnya namanya jadi beberapa peluruhan itu tidak terjadi walaupun mereka tidak melanggar aturan konservasi yang di atas gitu. Jadi kalau yang di atas tadi itu berlaku untuk yang lepton, meson dan baryon ya. Cuma kalau untuk terutama untuk baryon itu ternyata tidak selalu hal tersebut walaupun tidak ada hukum kekalahan yang dilanggar itu ternyata tidak bisa terjadi gitu ya. Nah, ini biasanya Strangenes itu terjadi pada meson dan baryon ya atau hadron lah ya pada umumnya. Ini yang memberikan nilai ini adalah orang fisikawan partikel ya, bukan saya gitu ya. Jadi di standar. Jadi kalau S di sini itu adalah +1. Jadi ini diambil tuh berdasarkan pengamatan peluruhan gitu ya. Strangenes ini. Lambda ini baryon tuh -1, bahkan ada sampai omega tuh -3. Ini contohnya misalkan ada P minus menumbuk P gitu ya. Ini kalau secara bilangan baryon itu terpenuhi. Ya. Karena P minus dan K0 itu adalah meson, ya, maka bilangan baryon apa istilahnya namanya? Ya bilangan baryon itu terpenuhi, bilangan lepton juga terpenuhi kekekalannya. Misalkan kalau seperti baryon itu kiri 1, kanan 1. Kalau untuk lepton kiri 0, kanan juga 0. Tidak ada yang dilanggar kan? Tapi peluruhan ini tidak terjadi. Bukan istilahnya? Ya P minus ini kan dia waktunya sangat pendek gitu ya. Bagaimana dia bisa menumbuk P ya, menghasilkan ini gitu ya. P minus ini. Jadi ini memang reaksi yang bisa dikatakan aneh gitu ya. Padahal kalau kita menggunakan peluru itu untuk partikel stabil biasanya. Kalau P minus kan dia bukan stabil. Walaupun ini tidak melanggar hukum kekekalan, tapi reaksi tumbukan ini tuh bisa dikatakan tidak mungkin terjadi kan karena P minus itu waktunya sangat pendek gitu. Tidak biasa bukan partikel stabil, dia punya usia gitu.
Kemudian apa namanya, peluruhan dari partikel yang strange ini itu merupakan ciri dari interaksi lemah, ya, dan bilangan quantum strangeness ini dia tidak conserve di interaksi lemah. Ini contohnya misalkan sigma plus menjadi P plus P0. Sigma plus kalau kita lihat di tabel, ya, strangeness-nya itu min 1. Sedangkan proton itu 0, P0 juga 0. Jadi ini min 1 sama dengan 0. Jadi apa, peluruhan ini terjadi. Walaupun bisa jadi peluruhan ini terjadinya bukan pada satu tahap, tadi beberapa tahap, 1-2 tahap mungkin minimal. Kemudian bagaimana partikel tersebut diproduksi? Nah, partikel yang tadi di tabel ini itu ditemukan orang pertama di sinar kosmik. Sinar kosmik itu biasanya dari apa, peledakan bintang supernova segala macam. Kemudian dari tumbukan partikel gitu ya, nanti biasanya tumbukan partikel itu terjadi pada Babel chamber. Babel chamber itu adalah ruang, apa istilahnya, ruang yang berisi gas-gas yang netral, yang saturated, yang jenuh, yang saturasi. Sehingga kalau nanti ada partikel itu apa namanya, masuk di situ, yang pertama paling mudah diinikan adalah diberi medan magnetik dan listrik. Jadi mencirikan yang dihasilkan, oh ternyata kita menghasilkan partikel bermuatan, oh ini apa. Sekarang udah canggih pada komputer, data-data itu yang banyak tersebut bisa jadi komputer, bisa diperkirakan, diprediksi ini partikelnya apa. Dari situ. Kemudian tumbukan yang kedua itu adalah tumbukan dari akselerator, gitu ya. Jadi biasanya ini menggunakan partikel-partikel yang stabil seperti elektron dengan elektron, atau elektron dengan proton, atau proton dengan proton. Seperti itu. Nah, kenapa partikel bermuatan? Karena paling mudah dipercepat. Kalau partikel netral enggak, susah dipercepatnya. Kayak apa? Kalau bermuatan dia bisa pakai medan listrik atau medan magnetik. Nah, ini contohnya adalah, jadi cahaya-cahaya ini ada sebenarnya lintasan partikel ya. Jadi partikel apa namanya, yang hasil tumbukan dari apa namanya, dari apa, misalkan elektron dengan proton gitu ya, segala macam. Itu nanti biasanya di bubble chamber, di gas itu, gas yang jenuh. Nah, jadi ini adalah gambar partikel berenergi tinggi. Jadi bagaimana jadi artinya gini, prinsipnya gini. Jadi ketika misalkan di sini misalkan proton gitu ya, protonnya energi tinggi kan, ketika itu menabrak atom dari gas tersebut, itu kan akan ada transfer energi kan, transfer energi. Jadi proton ini mentransfer energi ke atom ini dan membuat elektron itu tereksitasi. Nah, elektron tereksitasi, karena itu tereksitasi biasa tidak stabil, dia akan mengeluarkan cahaya. Nanti kembali lagi ke orbit yang stabil. Itu maksudnya. Nah, cahaya yang dipancarkan itu adalah ini. Ini berupa lintasan-lintasan yang berpendar ini. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, seperti misalkan di sini, ini adalah lintasannya berupa lingkaran. Ini pasti partikel bermuatan kan, kalau lengkung ya. Dan umumnya kan ini lengkung ya. Kalau yang apa namanya, yang dia itu netral, dia biasanya garis lurus saja gitu. Ini adalah contoh peluruhan K+, ya. Menjadi proton, menjadi lambda nih, ke gamma. Kemudian nanti di sini ada produksi pasangan, ya, elektron ke kanan, positron ke kiri. Seperti itu kalau ini. Ya. Ini biasanya yang kecil radiusnya biasanya energinya tidak terlalu tinggi.
Kalau yang energinya tinggi, dia biasanya radiusnya besar. Gitu. Ini yang netral, lambda. Ini proton, ini P+. Gitu. Oke. Dan sekarang tentang model quark. Jadi quark ini itu diusulkan oleh dua orang secara terpisah, yang namanya Murray Gell-Mann dan George Zweig. Jadi apa namanya, saat itu tahun 1960-an, 65-an gitu ya, itu dipercaya 4 lepton seperti apa, elektron, neutrino, muon dengan neutrinonya juga, itu diketahui adalah, dipercaya sebenarnya itu adalah partikel yang elementer gitu ya. Kemudian beberapa tahun kemudian itu ditemukan banyak sekali hadron sampai di atas 100 gitu ya. Jadi ini mana yang benar-benar fundamental? Nah, Gell-Mann dan Zweig itu secara terpisah. Tahun 1963 itu mengusulkan model quark namanya. Jadi quark itu ada 3 quark dan anti-quark, dan dia merupakan fermion di sana. Ya. Jadi baryon itu punya terisi dari 3 quark, sedangkan meson itu 2. Jadi kalau dari namanya UDS itu up, D itu down, S itu strange. Dan muatannya fraksional. Plus 2/3, minus per 3 dengan minus per 3. Jadi ini gambaran. Kalau UUD ini menggambarkan apa? Halo? Murtado. Halo? Murtado. Ya Pak, hadir Pak. Ya, DUU itu menggambarkan apa? Proton atau neutron? DUU berarti proton Pak. Bentar, DUU neutron Pak. Hasanain. DUU menggambarkan apa? Hasanain. Mana Hasanain? Tidur jangan. Hasanain. Iya. Oke. DUU menggambarkan apa? Elektron. Halo, Hasanain. Iya Pak. Ya, menggambarkan apa? Proton atau neutron? Proton. Michael Alvarino. Michael Alvarino. Michael Alvarino ada nggak? Michael Alvarino. Michael Alvarino, saya put di waiting room aja ya. Dharma Prasetya. Hadir Pak. Ya. DUU itu menggambarkan apa? Yang mana Pak? DUU itu menggambarkan apa? DUU proton Pak. Proton. Oke. Safitra Salam. DUU menggambarkan apa? Safitra. Safitra Salam. Safitra Salam. Mana nih Safitra? Saya taruh di itu aja lah. Safitra, halo? Bagja MB.
Halo, Bang JMD. Bang JMD nggak ada? Ya, berarti saya put di waiting room. Bergas. Hadir, Pak. Bergas. Ya. DU itu apa? Proton atau neutron? DU itu proton, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat DUU. D itu muatannya berapa? Min 1/3. Oke. Sedangkan U itu plus 2/3. Jadi kalau ada 2U itu berarti 4/3 kan? Nah, dikurangin 1/3. Jadi plus 1. Oke. Jadi ini adalah proton. Oke, DU. Sedangkan UDD itu plus 2/3. D-nya itu minus 1/3. Jadi 2/3 dikurang 1/3 kurang 1/3. Jadi netral ya. Jadi UDD itu adalah neutron. Nah, kemudian itu untuk baryon. Untuk meson itu pasangan quark anti quark. Jadi nanti quark itu kan dia pakai red, green, blue, merah, hijau dengan biru. Nah, kalau meson, jadi kalau baryon itu warnanya putih. Red, green, blue itu warnanya putih. Kalau dia itu meson, itu misalkan warnanya merah, anti merah. Gitu. Karena quark dengan anti quark itu juga apa istilahnya bukan putih ya, netral jadinya. Nah, sedangkan ya ini pion contohnya misalkan P- itu adalah D plus U bar. U bar itu adalah anti quark U. Sedangkan P plus itu D bar tambah U. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjutkan. Nah, belakangan tahun-tahun 1975-an itu selain UDS juga ditemukan lagi apa namanya quark yang lain seperti charm, top, dan bottom. Ini bilangan baryonnya kalau quark itu 1/3. Ya, jadi kalau dia itu membentuk apa namanya baryon, dia akan jadi 1. Sedangkan muatannya ini adalah fraksional kelipatan 1/3. Nah, kalau yang UDS itu tidak ada bilangan strangeness, charmness, atau bottomness, atau topness. Ya. Bukan topless ya, topness. Awas, jangan ini. Topness. Oke. Jadi sebagai contoh misalkan omega minus itu dia strangeness-nya berapa? Min 3, berarti ada 3 SSS kan gitu ya. Jadi agar supaya tidak melanggar prinsip larangan Pauli untuk ini, maka diperkenalkan ada istilahnya gaya warna ya. Yang tadi, jadi tiap-tiap quark itu membawa warna gitu ya. Dan ada gaya warna gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Tadi ada pertanyaan apa tentang apa? Agak yang tadi sih Pak, yang tentang strangeness. Itu kan tadi yang Bapak udah bilang tadi kan tiap partikel udah di-assign angka-angka tertentu, angka-angka strangeness tadi. Ya. Tapi kan saya bingung gitu Pak, gunanya apa gitu? Maksudnya kalau angkanya segini dia kenapa atau kenapa gitu? Karena kan dia juga nggak dikonservasi juga gitu. Iya. Nah, itu pertanyaan yang bagus juga. Saya juga bertanya ini gunanya buat apa gitu ya. Tapi memang ini apa istilahnya
bilangan-bilangan kuantum ini dibuat itu untuk mengklasifikasi partikel. Jadi ini sebenarnya dibuat itu berdasarkan ya ini orang fisika partikel yang eksperimental ya, dan teori yang mengamati beberapa tumbukan segala macam gitu, sehingga bisa disimpulkan kita bisa membuat apa istilahnya bilangan kuantum misalkan seperti lepton, baryon gitu. Ya, seperti itu misalkan. Jadi yang kegunaannya lebih ini sih memang untuk ini apa istilahnya yang nanti kerja di fisika partikel sebenarnya lebih spesifik gitu ya. Jadi tahu kegunaannya gitu. Terutama yang untuk strangeness ini kan Anda lihat kan kok kenapa ini dipakai padahal kan tidak ini. Nah, itu makanya. Jadi awalnya ini kan sebenarnya kalau kita dari sejarahnya strangeness ini kan seperti gini misalkan. Tumbukan ini kan bisa aja terjadi kan. Karena dari bilangan lepton dengan baryon itu terpenuhi. Cuma ini nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena apa namanya? Bagaimana P- menumbuk proton, sedangkan P- ini kan usianya sangat pendek. Ya. Saya lupa kalau salah sekitar 10 detik. Gitu. Sekitar itu kalau salah usianya. P- ini. Jadi karena ini bisa sangat pendek, ya mana mungkin dia bisa menumbuk ini. Gitu. Kalau elektron misalkan M- ya, menumbuk P, jadi plus P, itu mungkin terjadi. Karena kan elektron juga dia partikel stabil dan punya, dan istilahnya conserve gitu ya. Dia istilahnya tidak punya umur gitu ya. Proton juga sama, kan stabil. Nah, tapi kalau yang ini, dia partikel tidak stabil, menumbuk partikel yang stabil. Nah, ini kan usia juga pendek. Tapi kalau secara hukum kekekalan, lepton dengan baryon ini dipenuhi. Tapi peristiwa ini itu bisa dikatakan hampir tidak terjadi kan, penumbukan ini. Nah ini yang dikatakan makanya disebutnya bilangan strange gitu untuk yang lambda ini, lambda dan K. Kira-kira begitu. Ya kegunaannya sih nanti biasanya terkait dengan ini identifikasi apakah ini reaksi itu kan kalau nggak interaksi kuat, lemah, atau elektromatik sih nggak, biasanya terkait dengan interaksi lemah dengan kuat aja biasanya untuk bilangan strange, bilangan quantum strange. Itu mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi ini. Ada lagi yang lain nggak? Mudah-mudahan itu cukup ya. Cukup puas bukan jawaban saya. Jadi itu sejauh yang saya. Iya Pak, sudah terima kasih. Oke, ya itu sejauh yang saya tahu ya, tentunya karena saya juga kan tidak bekerja di fisika partikel. Yang orang fisika partikel itu mungkin lebih menjelaskan lebih bagus gitu, dibanding dengan saya karena saya bidangnya bukan itu. Tapi secara konseptual seperti itu. Jadi biasanya kita nanti bilangan-bilangan itu tuh untuk mengidentifikasi apakah sebuah reaksi ini mungkin terjadi, kemudian interaksi apa, gitu ya. Lemah, kuat, biasanya terutama yang lemah dan kuat sih yang diidentifikasi. Karena kalau misalkan interaksi elektromagnetik, itu sudah dipastikan kalau partikel itu bermuatan sudah pasti elektromagnetik. Cuma apakah itu interaksi lemah dengan kuat, nah itu biasanya kita butuh spesifik bilangan kuantum tertentu. Gitu. Oke, ini contohnya misalkan bilangan apa istilahnya tadi apa sih lupa? Oh ya, bilangan kuantum ini ya, jadi interaksi kuat ya. Contohnya ini adalah omega minus, dia adalah 3 strange, gitu, 3 strange. Ya. Jadi kita memperkenalkan disebut namanya gaya warna lah gitu. Jadi ini warna di sini warna analog gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini antara misalkan quark yang membawa warna merah bergerak gitu ya. Kemudian ini adalah quark lagi yang membawa warna biru. Nah, ini saling mempertukarkan
Jadi dipancap ke gluon, jadi gluon itu bisa membawa merah atau membawa warna anti warna lah, merah dengan merah atau merah dan anti merah gitu. Jadi kebetulan di sini merah dan biru, jadi saling bertukarkan sehingga nanti ketika ini dipertukarkan, U-nya itu jadi U blue yang biru, D-nya jadi yang red. Nah ini contoh terkait dengan interaksi kuat ya, terkait dengan gaya warna. Jadi kalau untuk contohnya ini apa ya? Proton ya, UUD. Ya, ini kan kalau Anda lihat di sini tidak ada bilangan kuantum yang sama kan? Ya ada di sini U dengan D, tapi kan di sini spinnya berbeda. Seperti itu. Jadi yang memang aneh ini adalah yang omega minus gitu. Dia ada 3 strands misalkan. Nah, masing-masing strands itu ada warnanya sama. Tapi dia istilahnya arah spinnya bisa jadi berbeda gitu. Warnanya sama keadaannya, tapi ternyata spinnya berbeda. Arah spinnya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita bisa menghindari prinsip larangan Pauli di sana. Jadi tentunya namanya color ini tuh analogi ya. Jadi misalnya analogi. Jadi warna putih atau disebutnya namanya no color karena dia itu gabungan dari warna dan anti warna, itu kita nyebutnya colorless gitu, tidak berwarna. Jadi ini analogi saja, analogi dari kalau mau belajar nanti di SU3 namanya, SU3 terkait dengan ini. Tapi apa itu grup SU3 ya itu nanti dijelaskan di kuliah yang lain lah. Setelah kalkulator grup ya. Oh nanti ada tertarik ke sana. Nah ini klasifikasi dari apa namanya yang disebut namanya standar model partikel ya. Ini partikel dasar di sini. Jadi yang atas itu adalah lepton, yang atasnya lagi itu adalah muatannya. Jadi Q-nya sama dengan 1 atau lebih lengkapnya min E atau min 1. Antipartikelnya di plus 1. Kemudian yang bawah itu adalah neutrino. Oke. Neutrino elektron, neutrino muon, dan neutrino tauon namanya. Tauon. Ya. Jadi dia itu netral. Dan ini yang kita sebut namanya generasi ya. 3 generasi itu ini. Jadi 3 generasi lepton. Elektron dengan muonnya, terus mu dengan elektron dengan neutrinonya, muon dengan neutrinonya, tau dengan neutrinonya. Itu 3 generasi. Nah, 3 generasi ini karena lepton dari 3 generasi, quark juga harus ada 3 generasi. Jadi 3 generasi quark inilah yang istilahnya apa namanya. Jadi kalau kita punya 3 generasi dari lepton, maka quark juga harus 3 generasi. Jadi adalah pasangannya U dengan D, C dengan S, T dengan B. S itu strength, C itu charm, T itu top, ini bottom. Jadi masanya itu lebih besar yang atas dibanding dengan yang bawah. Kemudian ada yang disebut namanya pembawa gaya, force carrier. Jadi tadi antara proton dengan elektron dia berinteraksi elektromagnetik, saling menukarkan foton atau gamma. Jadi itu netral di sini, tak bermassa. Kemudian gluon itu juga netral, tak bermassa. Nah, yang bermassa itu adalah Z dengan W. Z itu kalau tidak salah masih sekitar 80 giga elektron volt. Dan dia itu netral, maka disebutnya harus netral. Sedangkan W kalau tidak salah itu sekitar 60 giga elektron volt. Dan dia bermuatan. Dan yang Anda antipartikel itu W-nya ya, ada W plus dengan W minus. W minus yang antinya, antipartikelnya. Oke, ini contohnya, jadi saya lupa. Yang atas ini, yang atas lepton dengan quark itu adalah
fermion, sedangkan yang force carrier itu adalah baryon. Ini contoh adalah fermion. Anda lihat di sini. Neutrino itu paling rendah segini. Nah, Anda lihat di sini, tahu neutrino dia partikel stabil. Tapi masanya bisa berapa kali masa elektron. Elektron itu 0,0005 ini cuma 0,02. Jadi 40 kalinya ya masa ini. Kemudian dilihat di sini yang paling berat itu adalah top ya, top quark. Top quark itu 175 giga elektron volt atau hampir lebih dari 175 kali masa neutron dan proton. Partikel dasar itu, partikel dasar. Jadi makanya ini agak aneh juga. Partikel dasar ini masih sangat berat, gitu. Tidak terdiri dari komposit. Nah kemudian kalau yang intermediatnya itu adalah boson, spin 1. Ada satu lagi yang masih belum jelas adalah gravitino. Oh ya, ini mungkin koreksi ya, jadi sekitar Z0 itu sekitar 91 giga elektron volt. Sedangkan partikel wave plus minus itu masih 80,4 giga elektron volt. Gamma itu masanya itu 0 dan juga gluon. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini udah selesai satu ini. Kecuali ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke. Saya cerita sekarang terkait dengan ini. Oke. Apa yang Anda lihat? Layar gitu. Bacanya ini kelihatan. Kosmologi tulisannya. Oke. Terima kasih. Nah, jadi gini, model kosmologi ini yang sejauh yang diketahui orang itu dibangun berdasarkan partikel-partikel yang tadi kita kenal. Ya. Oke, jadi berdasarkan ya bukannya dugaan tapi dugaan yang secara ada eksperimen apa ya walaupun dugaan tapi misalnya kita baru dugaan itu baru CMB ya, Cosmic Microwave Background. Jadi kalau misalkan Anda istilahnya orang sufi ya, sufi itu orang suka film gitu ya. Kalau Anda nonton yang banyak fisikanya itu sekarang tuh seperti Avenger ya. Kalau yang sekarang itu ini contohnya WandaVision. Anda pernah nonton nggak WandaVision? Tahu? Nah di situ tuh diceritakan tentang CMB ya bahwa si Wanda Maximoff itu dia bisa memancarkan membuat sebuah lingkungan di mana CMB-nya sangat kuat ya, tapi ya saya kurang paham itu dari situ bagaimana ininya gitu. Prosesnya itu juga tidak dijelaskan secara detail gitu. Tapi istilah CMB itu muncul di situ gitu ya. Nah, yang disebut namanya Cosmic Microwave Background. Ya. Nah, jadi memang alam semesta ini itu diindikasikan kuat itu berawal dari Big Bang. Nah ini harus saya jelaskan dulu ya, Big Bang itu bukan berarti ledakan besar ya. Bang itu bisa juga sesuatu hal yang sifatnya surprise ya. Surprise itu ya apa ya? Kejutan gitu ya. Kenapa kejutan? Karena alam semesta itu berawal dari tak berhingga. Tiba-tiba dia menjadi terukur gitu. Itu yang dikatakan Big Bang itu seperti itu. Jadi artinya kalau namanya tak berhingga
ilmu fisika atau mungkin matematika sekalipun juga udah nyerah. Apalagi terkait dengan singularity, singular yang real singularity artinya tidak bisa dinormalize. Jadi real singularity tiba-tiba dia terukur. Bagaimana prosesnya jadi seperti itu? Nah, itu yang kita juga masih belum tahu. Jadi kita biasanya membuat model kosmologi itu berdasarkan data-data alam semesta yang ada sekarang dan pengetahuan fisika partikel yang ada sekarang. Jadi alam semesta yang begini luasnya itu ya masih menyimpan banyak misteri. Apa namanya? Kalau kata Carl Sagan itu apa namanya? Somewhere something incredible is waiting to be known. Jadi kalau nanti Anda tertarik ke teori, saya juga mengkaji tentang model alam semesta. Ya. Insya Allah mungkin minggu-minggu ini atau minggu depan kita akan submit tentang model kosmologi kita gitu ya. Nanti itu bisa Anda lihat di archive gitu ya, kalau Anda tertarik ke sana. Nah, ini jadi kurang lebih gambarannya gitu ya. Jadi apa itu inflasi? Inflasi itu adalah, jadi Big Bang itu tadi, kita awalnya dari tak berhingga, menjadi berhingga terukur. Jadi pada waktu T ini nih, yang disebut namanya waktu Planck, 10⁻⁴ sampai 10⁻�37. Kemudian T-nya itu waktu Planck, itu sekitar 10⁻32 sampai 10⁻28 Kelvin. Kemudian E-nya itu 10⁻19 sampai 10⁻15 gigaelectronvolt. Jadi apa namanya, bisa dikatakan Big Bang itu terjadi ketika waktu ini. Jadi waktu Planck ya, di sekitar. Karena disebut Planck karena kalau Anda tahu konstan Planck itu 10⁻34. 10⁻34 ya ini kurang lebih ordernya ini sekitar segitu. Jadi ada konstanta alam yang dipercaya itu ada 3. G, konstanta universal gravitasi, H, konstanta Planck, dan C, pengajuan cahaya dalam vakum. Jadi GHC di situ kalau Anda modifikasi yang apa jadi besarannya waktu itu dapatnya segini. Kurang lebih kisarannya. Makanya kita sebut waktu Planck. Kalau temperatur itu segini. Kalau energi itu segini. Oke. Nah, jadi apa namanya? Ini istilahnya Big Bang itu di sini. Kemudian di sini dia ekspansi gitu ya. Kemudian ada yang disebut namanya inflasi. Inflasi ini dari kata penurunan ya, penurunan apa istilahnya, penurunan suhu. Penurunan suhu. Kenapa suhu itu turun ya? Ya memang diduganya seperti itu gitu ya. Jadi dari inflasi. Nah, inflasi itu disebabkan kata ada dalam model itu ada yang disebut namanya inflaton gitu. Jadi agar supaya suhu itu turun. Ketika suhu itu turun, ya alam semesta kan terus berkembang, suhu turun, ada inflasi gitu. Jadi inflasi itu terkait dengan penurunan suhu. Nah, nanti ketika suatu saat tertentu dia expanding, itu suhunya naik lagi yang disebut namanya reheating. Jadi inflation itu menyebabkan alam semesta sangat dingin. Kemudian ada reheating lagi. Dan waktunya itu sangat cepat ya. Contohnya nih misalkan pembentukan dark matter itu 10⁻10 detik. Gitu. Jadi sangat cepat. Dan terus seperti ini sampai periode terbentuknya galaksi dan planet-planet gitu. Planet-planet lebih besar. Planet dan galaksi. Jadi seperti Q ini adalah misalkan quark, Q bar itu adalah anti-quark, E itu adalah elektron, ya. M itu adalah muon, tau. Nah, ini adalah partikel-partikel yang kita ketahui tadi. Dan Anda tahu berapa banyak di dalam semesta yang partikel yang kita tahu tadi? Itu cuma 5%. Kurang lebih, bahkan mungkin kurang. 5%. Jadi kita memodelkan sejarah alam semesta kita itu dari 5% materi yang diketahui.
cuma 5% loh. Padahal harusnya kalau namanya orang tuh yakin model itu benar harus 95%. Kan? Ini ternyata cuma 5%. Nah, makanya memang itu nanti diragukan. Gitu ya. Diragukan. Ya artinya kita sih masih memakai metode ini, tapi kita juga nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah metode yang benar gitu ya, karena kita biasa buat metode yang penting tidak bertentangan dengan hasil eksperimen atau dia memprediksi hasil eksperimen. Seperti itu. Nah, ini contohnya tentang terkait dengan the beginning of time gitu ya. Jadi tadi yang saya katakan bahwa 14 miliar tahun yang lalu ya, itu terjadi kerapatan alam semesta itu sangat besar ya. Dan rapat masanya itu sangat besar gitu ya. Jadi memang pertanyaannya bagaimana sih kondisi awal ketika alam semesta terjadi gitu. Kemudian materi apa aja yang terbentuk gitu. Nah, observasi dari observasi astronomi ya, yang istilahnya yang mendukung teori Big Bang itu adalah CMB dan jumlah dari unsur-unsur yang ada di alam semesta atau katakanlah partikel yang skalanya nuklir inti atom. Kemudian kelemahan dari teori Big Bang ini atau dan inflasi ini, jadi bagaimana sebuah struktur itu bisa terbentuk gitu. Jadi seperti struktur yang terutama yang lebih kompleks, struktur galaksi atau katakanlah bintang, bagaimana bisa terbentuk. Jadi itu salah satu kelemahannya. Kemudian yang kedua, teori Big Bang itu dan inflasi tidak menjelaskan kenapa pada skala yang sangat besar alam semesta itu seperti serba sama. Gitu. Tidak. Gitu. Kemudian juga bagaimana densitas atau rapat massa dari alam semesta itu mendekati ke rapat kritis gitu ya. Seperti itu. Jadi memang masih banyak lagi sih yang perlu dirikan. Kemudian ada disebut namanya cosmological principle gitu ya, artinya bahwa bahwa materi dalam semesta itu terdistribusi secara besar gitu. Dan alam semesta itu tidak ada pusat. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Mungkin sampai sini aja dulu kuliah kita ya. Jadi itu mungkin untuk minggu depan kita bahas tentang ruang waktu Minkowski. Ini terkait nanti dengan kalau nanti Anda tertarik ke kosmologi, kata relativitas umum Einstein mungkin ada yang dibahas kali ya mungkin. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke, kalau nggak ada ya kita akhiri saja ya, kuliah kita. Terus jangan lupa Anda harus absen ya, absensi. Oh, dikasih tugas lagi aja, kasih tugas ya. Halo, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan.